Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriatul Laila dari kelas D semester 5 jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dosen Ervin Effendi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Nah, pada video ini saya sendiri akan mengevaluasi tugas teman kelas saya pada video mandiri 1-4. Di sini saya akan melakukan penilaian pada video mandiri 1-4 kepada 3 teman kelas saya. Tentunya sebelum saya melakukan evaluasi, saya mengawalinya dengan menonton, mencermati, dan mengkaji atas video pembelajaran ketiga teman saya supaya proses penilaiannya objektif. Baiklah, yang akan menjadi subjek dalam evaluasi ini yang pertama yaitu saudari Imelda Febrianti dengan NIM 1901030084. Jadi pada video Imelda Febrianti, saya sendiri akan mengevaluasi dari segi kualitas video, cara penyampaian materi, kemudian isi dari materinya. Baiklah, yang pertama saya akan mengevaluasi dari segi kualitas video. Nah, dari segi kualitas videonya sangat bagus, kemudian cara mengedit videonya sangat unik, suara dari pematerinya terdengar dengan jelas. Nah, di dalam video ini juga ditampilkan materinya dengan sangat jelas ya, dan disertakan juga video dari pematerinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari segi cara penyampaian materi. Menurut saya dari segi penyampaian materinya bagus, kemudian lugas, mudah dipahami bagi pendengar atau penonton video. Kemudian yang ketiga yaitu isi dari materi video tersebut. Jadi di sini saya sedikit memberi masukan atau saran karena ada beberapa materi yang tidak dipaparkan pada video tersebut. Yang pertama yaitu tidak menyertakan contoh pengukuran yang terkandung dalam Al-Quran atau As-Sunnah, hanya diberikan contoh pada umumnya saja. Kemudian yang kedua, pada materi jenis-jenis penilaian autentik kognitif, di sana tidak menyebutkan atau menjelaskan maksud dari LOTS dan MOTS, hanya menjelaskan maksud dari HOTS saja. Nah, padahal pengertian dari ketiga jenis penilaian autentik kognitif sangat perlu dijelaskan agar pendengar atau penonton memahami maksud dari LOTS dan MOTS tersebut. Kemudian subjek yang kedua dalam evaluasi ini yaitu saudari Sri Wahyuningsih dengan NIM 1901030078. Jadi saya akan mengevaluasi juga dari segi kualitas video, kemudian cara penyampaian materi, kemudian yang terakhir isi dan materi video tersebut. Nah, jadi yang pertama saya akan mengevaluasi dari segi kualitas video. Nah, saran saya pada video evaluasi ini untuk menyertakan juga video dari pematerinya, agar penonton lebih tertarik untuk menontonnya. Akan tetapi, dari segi suara dalam video ini sangat jelas, kemudian materi yang ditampilkan juga jelas, dan PPT yang ditampilkan sangat unik. Kemudian evaluasi yang kedua, saya akan mengevaluasi cara penyampaian materi. Nah, strategi penyampaian materinya bagus, mudah dipahami, akan tetapi saran saya dalam pembawaan materi agar lebih menarik atau unik, supaya penonton lebih tertarik dalam menonton video tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu isi dari materi video tersebut. Nah, masukan atau saran saya pada video ini, pada materi jenis-jenis penilaian autentik kognitif, yaitu LOTS dan MOTS, agar dijelaskan secara terperinci maksud dari MOTS dan LOTS itu sendiri, supaya penonton memahami atau bisa membedakan antara HOTS, LOTS, dan MOTS itu sendiri. Kemudian subjek yang ketiga dalam evaluasi ini yaitu saudari Mahdina dengan NIM 1901030084. Jadi di sini juga saya akan mengevaluasi dari segi kualitas video, kemudian cara penyampaian materi, kemudian yang ketiga yaitu isi dari materi video tersebut.
Nah, jadi yang pertama saya akan mengevaluasi dari segi kualitas video. Masukan saya untuk video ini yaitu untuk lebih memperjelas gambar supaya tidak terlihat buram agar penonton lebih tertarik untuk menonton video tersebut. Nah, untuk kualitas suara sangat jelas, kemudian materi yang ditampilkan juga sangat jelas. Kemudian yang kedua yaitu cara penyampaian materi. Nah, teknis dalam penyampaian materinya baik, akan tetapi masukan saya pada penyampaian materi yaitu untuk memberikan setiap contoh pada materi tersebut seperti pengukuran ataupun penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu isi dari materi video tersebut. Nah, saran saya pada isi materi video tersebut yaitu yang pertama untuk menyertakan contoh dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi agar penonton lebih memahami maksud dari materi tersebut. Jadi itulah video evaluasi terhadap tugas individu teman kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.